Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Adiaksa Rizky Wijaya NIM 41119009, kemudian Nurul Faizah NIM 411904, Ita Rohmawati NIM 411999, Aljanatun Vivin NIM 411967, dan yang terakhir Nur Aini Safiroh NIM 41200167. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi analisa laporan keuangan konvensional dan syariah. Selanjutnya, di sini kita akan membahas yang pertama adalah neraca, yang kedua adalah analisis laporan keuangan. Laporan neraca adalah dokumen yang berisi kondisi keuangan dalam periode tertentu. Biasanya, laporan ini ditulis untuk 1 tahun dan akan dijadikan rujukan untuk tahun selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat laporan neraca dan unsur-unsur laporan neraca. Yang pertama, saya akan menjelaskan manfaat laporan neraca. Laporan neraca adalah arsip yang harus terus diperbarui. Pasalnya, dokumen ini bermanfaat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan. Jika tidak ada laporan neraca, dapat dipastikan pencatatan keuangan tidak rapi. Bahkan, untung rugi, debit, dan kredit tidak bisa ditentukan dengan pasti. Ada beberapa manfaat penulisan laporan neraca yang lebih lengkap, akan saya bacakan sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai alat untuk menganalisis finansial jika dalam pelaksanaan terdapat perubahan. Yang kedua, untuk melakukan analisis likuiditas supaya perusahaan memiliki gambaran kewajibannya terkait dengan aset likuid. Yang ketiga, bisa digunakan sebagai sarana membaca kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur laporan neraca. Unsur-unsur laporan neraca ada 3. Yang pertama adalah aktiva. Aktiva ada 2, yaitu aktiva tetap dan aktiva lancar. Yang kedua adalah pasiva, dan yang ketiga adalah modal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan adalah aktivitas identifikasi menilai, mengolah hingga membandingkan informasi laporan keuangan menjadi informasi yang sebenar-benarnya dan mendalam. Selanjutnya, ada tujuan analisis laporan keuangan. Yang pertama, ada mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutangnya, baik dalam jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang. Yang kedua, menilai kinerja bisnis pada tahun berjalan. Yang ketiga, membandingkan nilai perusahaan sendiri dengan pesaing. Yang keempat, mengetahui kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset ke arah yang lebih menguntungkan. Yang kelima, memproyeksikan bisnis yang terjadi di masa depan. Yang keenam, mengetahui perubahan posisi keuangan pada periode tertentu. Dan yang terakhir, bisa untuk mengidentifikasi pos-pos keuangan yang bermasalah. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang tujuan analisa laporan keuangan. Yang pertama yaitu mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutangnya baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua, menilai kerja bisnis pada tahun berjalan. Yang ketiga, membandingkan nilai perusahaan sendiri dengan pesaing. Yang keempat, mengetahui kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset ke arah yang lebih menguntungkan. Yang kelima, memproyeksikan bisnis yang terjadi di masa depan. Yang keenam, mengetahui perusahaan posisi keuangan pada periode tertentu. Yang ketujuh, mengidentifikasi pos-pos keuangan yang bermasalah. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang metode analisis keuangan, laporan keuangan. Yang pertama ada analisis horizontal, yaitu terdiri dari analisis tren atau indeks. Yang kedua analisis sumber dan modal kerja. Selanjutnya ada analisis vertikal. Yang pertama yaitu analisis common size, yang kedua analisis break even, yang ketiga ada analisis rasio keuangan. Terima kasih.